Nah, alasan apa nggak jadi. Makanya itulah cuma rumah ini satu-satunya di ujung jalan ini, kata si pemilik rumah. Dan akhirnya setelah nego-nego mereka bertiga pun sepakat tuh untuk mengontrakkan rumah itu, Wak. Nah, di hari pertama tinggal, Wak, ya Nanda masih santai aja. Meski memang di hari-hari berikutnya Nanda lebih sering sendiri di rumah kontrakan itu karena Bawai sama si Idang sering lembur kerja, Wak. Bahkan Bawai sama Idang ini juga sering nggak balik ke kontrakan. Dan singkatnya nih, Wak, ya udah nggak kerasa lah ternyata mereka sudah 3 mingguan lah berada di rumah kontrakan itu. Lalu kehororan itu pun betulan dimulai, yang mana suatu hari Aina, seorang temannya Nanda, Wak, datanglah berkunjung ke rumah kontrakan si Nanda ini kan. Entah kenapa baru aja nyampe, Wak, tiba-tiba si Aina ini mulai bergelagat aneh dan ditengok tuh sama si Nanda, kayak ada yang nggak beres sama kawan aku nih. Betul lah ya, kesurupan si Aina. Nah, Nanda yang waktu itu memang dalam keadaan panik, dia nggak kenal siapa-siapa juga di sana. Orang pertama yang terlintas dalam pikiran Nanda hanyalah ngelapor Pak RT. Untungnya waktu itu Pak RT bisa ditemukan, Wak, dan bersedia untuk bisa membantu Nanda untuk melakukan proses ruqyah kepada si Aina. Nah, pada saat si Nanda sama Pak RT ini udah ada di rumah tersebut, Aina tuh udah dalam kondisi yang meraung-raung tuh loh, Wak. Dan si Aina yang bukan dirinya ini berkata, "Saya adalah Rahimah." Jinnya nih, Wak, namanya Rahimah. Nah, si jin Rahimah ini mengatakan kalau dia adalah korban dari aksi mengakhiri hidupnya sendiri itu ya. Nah, si Nanda ini, Wak, juga diperingatkan sama hantu Rahimah kalau kau segera pindah dari rumah ini, pindah dari kontrakan ini katanya. Karena kalau kalian bertiga nggak pindah dari sini, saya akan meminta tumbal, yaitu darah dari orang yang bunuh diri dan dari darah orang yang saling membunuh. Itu kata Rahimah. Kalian bayangkan baru ngontrak 3 minggu, ada yang kerasukan disuruh pindah dengan alasan minta tumbal lagi. Apa nggak terkejut kalian kayak gitu, ha? Dan selama proses ruqyah ini berlangsung, Wak, Aina ini tetap bersikap aneh. Dia gerasa gerusuk, meronta. Kemudian Aina tiba-tiba mendadak tidak sadarkan diri. Dan Pak RT mengatakan kepada Nanda kalau oh ya sudah, ketidaksadaran si Aina ini menandakan bahwa si jin tadi yang merasuki tubuhnya si Aina sudah keluar. Di situ Pak RT pun juga memberikan nasihat lah kan sama si Nanda, ada juga 2 yang lainnya tuh, kalau alangkah baiknya kalian waktu masuk rumah ini buatlah sedikit kayak pengajian atau selawatan gitulah supaya hal-hal kayak ini nggak terjadi lagi, kata Pak RT kan. Iyalah, kata mereka bertiga. Dah ngaji lah mereka malam itu. Si Aina balik. Nah, singkat cerita betul aja, Wak, Nanda, Idang sama si Bawai itu betul-betul mengikuti saran dari Pak RT, yang mana selang beberapa hari setelah kejadian itu mereka juga turut memanggil Pak Ustadz untuk bisa melakukan acara doa bersama di rumah kontrakan itu, Wak. Dan 3 hari setelah pengajian itu berlangsung, Aina, kawan yang kerasukan Rahimah tadi tuh, dia telepon balik si Nanda. "Nan, aku main ke rumah kau lagi ya," kata si Aina kan. Nah, waktu itu si Nanda masih di kantor. Dia bilang, "Ya udah, kau pergi aja dulu, rumah kosong. Nanti kau ambil kunci tempat biasa ya. Nanti kalau aku udah selesai kau langsung pulang kok," kata si Nanda kan. Nah, oke, kata si Aina. Pergilah si Aina ke rumah si Nanda. Sesaat azan maghrib berkumandang, wah, Nanda udah OTW balik nih ke rumah kan. Tiba